Halo Didosian, kembali lagi bersama kami di Cerita Alumni yang pastinya menghadirkan alumni-alumni keren dari Universitas Dianuswantoro nih. Nah kali ini aku Victor Christian tidak akan sendirian karena pastinya ada alumni keren di depan saya, yaitu ada Kak Deo Galih. Oke, halo Kak. Halo, apa kabar? Waduh, harusnya aku yang nanyain dong, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi Kak Deo Galih. Kak Deo sih biasa ya teman-teman. Oke, kalau Kak Deo. panggil aku. Nah, Kak Deo berarti sekarang adalah sebagai PR dari Hotel at Home Simang 5 seperti betul, itu ya, Kak. Udah berapa lama di at Home kalau boleh tahu? Alhamdulillah kalau di At Home by Horizon Hotels Group sudah 3 tahun. Oke, dari Iya. tahun 2023 Iya, betul. gitu. Apa nih Kak suka dukanya jadi seorang PR nih Kak kalau boleh tahu? Oke, pasti kalau misalnya kita ngomongin suka duka, pasti kalau PR, kalau emang jiwanya udah PR banyak sukanya sih Kak Oh ya. sebenarnya. Alhamdulillah banyak sukanya, cuman kalau misalnya dukanya ya pasti ada beberapa hal yang kita nggak bisa grab untuk pasti ada kendala ya kerja sama Oke. based on di mana kita tempat bekerja kayak gitu. Cuman so far dari kendala-kendala itu kita kalau misalnya udah fun sih ngejalaninnya senang-senang aja sih alhamdulillahnya benar. kayak Ya. gitu. Jadi nggak nganggap kalau itu kendala atau plus minus tuh nggak ada, tapi kalau emang suka yang komunikasi sama orang, terus abis itu berinteraksi terus kenal orang-orang baru, terus biasanya emang cocok banget tuh jadi Cocok PR. banget jadi Iya PR gitu. gitu Jadi ya. kendala-kendala kayak gitu nggak bakal jadi kayak apa bom gitu, nggak bakal. Tapi sebelumnya emang kakaknya ekstrovert atau gimana? Kayaknya dari lahir tuh aku udah extrovert ya. Oh, dari Jadi lahir kayak udah extrovert. keluarga aku juga semuanya mirip-mirip lah, sama-sama lah kayak aku gitu. Oke. Dari energinya kayak Benar. gitu. Terus juga circle kita antar sepupuan tuh juga sama. Jadi ya energinya sama itu tadi sih Kak. Langka ya, sosial energinya nggak pernah habis gitu ya? Iya mungkin Waduh. tapi tetap ada sih kayak masa-masa habis, misalnya kayak 7 hari full kita kerja, terus Iya. ada 1 hari dimana kita istirahat full gitu juga ada juga gitu, me time gitu, butuh banget sih. Oke, tapi bener gak sih kalau misalnya orang ekstrovert itu kalau misalnya sosial energinya udah habis dia bakal jadi pendiam banget gitu? Iya bener banget sih, aku pernah ngerasain Oh ya ya? kayak 10 hari full of event gitu. Aku bener hari ke-11-nya after event tuh aku bener di rumah cuma nonton film gitu. Oke. Sama kayak mungkin makan apa segala macam ya, karena itu balik lagi me time itu. Tapi bener-bener gak ngapain ya, kayak keluar juga enggak. Terus kayak ngobrol sama teman aku juga enggak gitu. Jadi Oke. bener-bener diem di kamar kayak Jadi gitu sih Kak. menghabiskan waktu Betul. buat diri sendiri Balas aja dendam gitu. ya. Balas dendam, bener. Waduh. Oke, berarti Kak Deo itu dari alumni ilmu komunikasi Betul. gitu. Angkatan? Aku masuknya 2015 Kak. Oke, Gitu. masuknya tahun Jadi 2018. kalau di Udinus, kalau kurang lebih ya nggak salah, aku tuh angkatan kedua. Oke. Jadi aku punya kakak tingkat 1. Nah yang angkatan keduanya tuh baru angkatan aku, tahun aku masuk gitu. Oke, Gitu, berarti jadi masih baru-barunya tuh. Terus coba gitu. Tapi alhamdulillah dosennya juga lengkap sih Kak. Oke. Dosennya udah lengkap, apa segala macam udah proper lah. Cuman aku alhamdulillah pada saat itu angkatan kedua. Oke, terakhir kali mampir ke Udinus lagi kapan ya? Kayaknya karena kita juga masih sering ngobrol sama beberapa Oke. dosen Ilkom, dan aku sering kasih penawaran juga untuk kerjasama. Jadi Oke. kayak 6 bulan lalu aku tuh masih sering kesini juga sih Kak sebenarnya. Jadi Oh. komunikasi sama dosen-dosen beberapa masih aman aja, kayak kita waktu kemarin terakhir Lebaran juga Iya. kita masih sempat WhatsAppan kayak maaf lahir batin gitu-gitu. Jadi Oke. sebenarnya masih in touch juga sih dengan Udinus. Jadi nggak sejauh itu karena mungkin juga masih di Semarang juga ya. Terus Bener kan banget. hotel aku lokasi juga nggak jauh dari Iya, Udinus. dari kayak gitu. Udinus. Masih ya di kawasan Simpang 5 5 kan kalau cuman kesini 2-5 menit lah Kak. Ya 2 menit, waduh 2 menit naik apa ya? tuh? 2 menit naik pesawat kali ya. Oke, nah mau ngucapin selamat dulu nih karena Terima kasih. kakaknya akan dipromosikan ke Jakarta gitu. Nah, kalau boleh tahu boleh cerita sedikit nih kenapa kok dipromosikan ke Jakarta? Nanti kalau di Jakarta mau apakah bagiannya masih sama juga di PR? Oke. Jadi sebenarnya aku tuh balik lagi ya, tadi sempat ngobrol di awal sebelum kita mulai on Oke. air gitu. Aku sebenarnya emang basicnya emang suka ngobrol sama orang, tapi pada saat itu aku memilih konsentrasinya di era itu tuh broadcasting gitu Kak. Jadi aku patah bawah. iya gitu, karena keluarga aku semuanya tuh wartawan. Jadi Oke. yang aku dulu berharapnya aku jadi wartawan juga gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, pada saat aku cobain semua kan mata kuliah banyak ya, ada Iya, produksi betul. kan, kalau broadcasting gitu ya, produksi apa segala macam, aku nggak ngerasa itu kendala full, tapi ada beberapa yang kayaknya
itu bukan aku deh gitu. Tapi itu aku nggak pernah ngobrol sama orang tua aku sih kayak pah mah itu kayaknya bukan aku, cuma karena aku nggak berani kan kak. Iya. Ya aku tetap lanjut aja sampai usia maksudnya kayak lamanya tuh aku kuliah di situ 4 tahun. Oke. Saat aku lulus wisuda, udah wisuda juga, lulus apa segala macam, aku mencoba dari nol lah ya. Oke. Kayaknya kalau di broadcasting tuh amat sangat susah karena itu tadi balik lagi jiwa aku tuh nggak di situ. Oh iya, betul. Iya kan, aku udah coba juga pernah magang 2 bulan, 8 bulannya tuh kerja di Jakarta Oke. jadi wartawan. Aku pun nggak tahan gitu, Iya. karena itu bukan aku gitu. Bukan Akhirnya passionnya gitu ya, aku Kak? pulang dan aku wisuda gitu. Setelah wisuda tadi aku daftar salah satu restoran dan aku benar-benar dari nol. Oke. Benar-benar dari GRO. GR tuh orang yang menerima Iya. tamu, terus dia akan mengarahkan ke meja apa segala macam. Oke. Untuk lulusan yang S1 itu kan amat sangat mudah banget ya untuk jadi JRO Iya, gitu betul kan. banget. Jadi tapi aku nggak mikir ke sana sih kayak Oke. coba mungkin dari sini adalah emang rezekiku. Terus aku Oke. 6 bulan berikutnya aku dipromosiin jadi marketing gitu. Naik lagi dari marketing jadi markom manager 6 bulan lagi sampai aku 2,5 tahun udah merasa kayak oh kayaknya ilmu yang di resto udah. Akhirnya pasti ya di sosial media tuh banyak Benar. banget tuh open job ya gitu. Iya. Akhirnya aku coba di salah satu hotel kepemilikan pribadi sih, bukan chains. Oke. Aku daftar, aku belajar di situ. Kebetulan ownernya tuh sangat amat menerima aku dengan baik. Jadi dia Oke. kayak ngasih tahu aku banyak lah insight yang aku bisa belajar dari situ. Selama 1,5 tahun aku di hotel lokal. Oke. Gitu. Terus pasti dong kita pengen punya harapan lagi gitu kan. Cari-cari lagi. Nggak jauh juga dari hotel pertama aku cari juga di sosial media. Terus aku pengen juga upgrade ke hotel chains. Meskipun Horizon Group adalah chains lokal, tapi awal aku dengar emang banyak orang yang bilang kayak Horizon tuh emang tempatnya belajar. That's why aku Oke. mau coba dulu daftar sebagai public relation. Oke, Ya. berarti memang untuk dari grassroots-nya emang udah ada ini ya, basic hotelnya juga ya. Iya, karena gitu. kan kita belajarnya emang dari situ dan hotel yang sebelumnya yang pertama kali itu emang tempatnya belajar juga kak. Jadi semuanya tuh Oke. ada di situ diajarin apa segala macem. Jadi emang kendala-kendalanya aku udah ditemuin. Terus case-case yang amit-amit yang pasti hotel itu akan terjadi ya dan kita nggak doain. Itu aku belajar dari situ semua, manajemen riskannya apa segala macam. Terus udah aku belajar lagi di Horizon. Di Horizon aku pertamanya pasti ya kayak cuman gini doang nih untuk penilaian dari manajemen ataupun korporasi. Itu selama 3-6 bulan masih dinilai kayak oh ternyata seperti itu ya, PR biasa aja, nggak ada yang spesialnya gitu. Dan itu sangat wajar menurut aku gitu. Terus 6 bulan sampai 3 tahun ini ternyata aku berprogres semuanya secara relasi, terus konten, terus aku juga collab sama beberapa beauty clinic juga gitu. Banyak lah ya plan-plan aku yang akhirnya jadi juga akhirnya korporasi percaya. Jadi tahun kedua, ini kan tahun ketiga. Betul. Tahun kedua aku sebagai Markom Regional Jawa Tengah dan DIY. Jadi aku pegang 16 unit selama setahun ini, berarti belakangan ini. Terus ada progres-progres lagi, semua proyek aku jalankan dengan baik dan aku reportnya juga oke juga ke korporasi, ke direksi juga. Ya udah akhirnya pasti ada ya sisi 3 tahun udah nih di Semarang gitu karena aku dari lahir emang di Semarang kan kak. Iya, terus kayak aku harus coba lagi nih untuk satu tingkat di atas ini. Terus aku mencobalah kayak bisa nggak sih aku di Jakarta. Ternyata alhamdulillah responnya baik, diperlancar juga ya semua urusannya yang di Jakarta juga. Jadi ya itu adalah waktu kedua aku untuk belajar lagi di Jakarta, tapi as a hotel, PR hotel gitu, bukan wartawan gitu sih. Ya benar, tapi kan memang tidak akan belajar dari nol lagi karena emang pengalamannya udah more than 3 years gitu kan. Betul, tapi pasti ada challenge lagi karena aku belum menguasai area dari Jakarta, tapi pasti bisa lah kan gitu ya. Wah, menarik banget nih pemirsa. Nah, ini karena buat teman-teman juga yang pengen jadi PR ini pastinya sangat menarik banget informasinya. Tetapi jangan kemana-mana karena kita akan menjumpai Dinusian lagi. Tetap bersama kami di Cerita Alumni.
Halo Dinusian, kembali lagi bersama kami di Cerita Alumni. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin banyak nih tentang PR, lalu juga bagaimana kakaknya dulu berkecimpung di dunia PR. Nah, kali ini kita bakal mengulik sedikit nih waktu kakaknya masa-masa kuliah nih. Wah, ini pasti seru banget. Banget. Nah, yang pertama, kenapa nih kok memilih Udinus dulu di awal? Oke, awalnya emang basically aku tuh dari kecil emang sekolahnya tuh swasta. Jadi Oke. emang di keluarga aku tuh bagus sih, PTN juga bagus. PTN juga bagus, tapi Ini emang klarifikasi kah? emang enggak, tapi emang aku tuh selalu swasta Oke. gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Udin tuh deket juga sama rumah aku kan, Kak. Jadi Oke. nggak jauh-jauh amat. Dan karena sekolah SMA aku itu Katolik, yayasan Katolik di atas di daerah Sultan Agung. Kalau larinya ke kampus yang ungu itu, Iya. jadi aku nggak punya circle baru lagi nih gitu. Oke. Jadi orang tua aku pengennya aku kuliah di bawah. Jadi pertemanannya tuh nggak cuman yang di daerah Betul. atas gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga emang aku suka ngomong dari kecil. Cuman Oke. aku nggak yang sepintar itu juga pada saat itu ya, kayak nggak aktif-aktif banget. Cuman Benar. emang aku suka ngomong. Terus aku juga suka berjualan karena di Oke. keluarga aku itu bisnis semua. Oh, bisnismen Iya, semua. jadi papa dan mama aku bisnis semua. Jadi kayak yang bergerak di bidang? kalau papa aku tuh ini usaha sambal gitu. Oh, usaha sambal. Iya, gitu. sambal beraneka macam sambal gitu. Dan itu udah 15 tahun juga. Jadi Oke. emang aku suka ngejualin. Jadi waktu aku sekolah tuh juga sempet ikut ngejualin juga gitu, Kak, Oke. ngebantuin gitu. Jadi kelihatannya dari situ Oke, gitu. dan akhirnya masuk ke Ilkom. Betul, Ilkom. Dan waktu di Ilkom senang-senang aja karena kan pertemanannya campur ya, Kak, ya. Nggak cuma Benar-benar. orang-orang Semarang kan, ada Betul. teman-teman dari Jogja, terus ada yang dari Kudus apa segala macam. Itu jadi punya teman baru gitu. Terus kenapa pilih konsentrasi broadcasting? Karena emang Iya. harapan orang tua aku pada saat itu aku jadi wartawan. Oh. Gitu. Tapi jangan sedih ya. Walaupun aku jadi public relation, tapi ada beberapa ilmu-ilmu yang masih bisa ada kolerasinya Iya, gitu kan relevan. ya. Karena kan aku juga handle media relation ya. Jadi di hotel aku itu aku juga pegang beberapa wartawan di Semarang gitu. Betul. Ada 10 sampai 20 wartawan yang aku pegang untuk ngejagain hotel aku dan juga Horizon Hotels Group gitu. Oke. Jadi masih ada kayak relevannya lah ya. Terus di Udin sendiri juga relasinya kan baik juga ya sama media. Jadi kadang kalau misalnya aku udah lulus gitu ada beberapa media yang nanya kan, Iya. kampusnya di mana sih gitu. Pas aku bilang Udinus gitu. Oh lah, itu kan sama adalah kolaborasi sama media Iya. A, B, C. Udin juga banyak media Benar, benar, relationnya. benar. Jadi ya masih apa ya, nyambung aja sih. Jadi ya Betul. seru-seru aja. Jadi waktu kerja nggak jauh-jauh amat gitu. Betul. Dan itu menarik banget loh, karena kan kalau memang corporate kadang mencarinya atau melihatnya itu kadang lu di mana kuliahnya dulu gitu Iya, kan. betul, Bener. Dan betul. kalau misalnya emang udah ada yang nyambung gitu dan which is Udinus udah berelasi dengan banyak sekali media, Betul. bakal lebih gampang gitu kan ya. Gampang gitu, jadi kayak udah ditandain gitu. Oh iya, dulu kamu Ilkom kan ya, kenal nggak sama ini. Jadi kadang Iya. tuh PR juga butuh konten atau podcast yang membutuhkan kayak MC atau voice over. Biasanya juga Betul. beberapa dosen tuh kayak mereferensikan gitu, Kak. Kalau voice over bagus loh, ada tingkat yang ini nih. Jadi ya apa ya, kerja sama yang bagus juga sih setelah lulus pun. Oke. Meskipun ya broadcast ke PR agak-agak gimana, agak-agak melenceng cross Iya. gitu ya. Cuman masih ada ilmunya itu, masih bisa kayak manajemen produksi, Bener. pembuatan video itu semua ada di PR semua. Manajemen Betul. produksi apa aja saat kami membuat company profile. Terus kalau produksi yang lain kan kita juga invite KOL atau influencer, itu semua Bener, dibutuhin banget karena kan kita juga bikin SOW, itinerary kayak gitu. Jadi semuanya Iya. masih ada relevannya kok, Kak. Oke, berarti ilmu yang dari Udinus dari broadcasting itu digunakan sebagai jebatannya gitu ya untuk waktu jualan. Betul. Oke. Karena kan kalau PR juga harus punya tools ya, desain juga. Bener Kita harus banget. punya tes. Terus juga ada beberapa konten-konten yang menggunakan kamera profesional. Itu kan juga ada saat aku ada mata kuliah namanya manajemen produksi juga Iya. ya. Waktu itu kalau nggak salah dengan Pak Sis atau Pak Iwan. Jadi dulu prakteknya di TV ku juga. Jadi kayak Oke. jadi masih ada relevannya gitu. Berarti masih sangat relevan buat Masih dipraktekkan sih, gitu masih ya nggak Kak ya. sejauh itu juga. Oke. Nah, mungkin yang menarik nih waktu dulu kuliah ada nggak sih hal-hal yang menarik waktu kuliah dulu? Waktu kuliah tuh menariknya karena waktu sebelum aku join ke Udinus, emang saudara-saudara aku, sepupu aku tuh bilang kalau Udinus tuh kayak kampus yang bagus di IT-nya kan. Iya, betul. Nah tapi tuh aku tuh sama sekali nggak jujur. Iya. Meskipun dunia akan sedigital itu, aku tuh nggak suka kayak pelajaran Iya. IT. Tapi kayak akhirnya pas udah mau lulus kan juga harus nyelesain itu semua kan. Itu sebenarnya itu adalah momen truth yang kayak aku nggak suka sih sebenarnya, jujur. Bener. Tapi teman-teman aku kayak support gitu. Jadi emang aku sukanya di Udinus
Udinus tuh aku emang nggak suka bidang itu, tapi teman-teman aku tuh karena cowok-cowok kan. Iya. Jadi mereka juga nggak bantuin apa segala macam. Terus ada cerita lucu juga. Aku nggak Kenapa suka tuh? sama mata kuliah kayak video editing gitu. Aku tuh selalu nebeng. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Iya jangan. Selalu nebeng grup cowok-cowok karena mereka tuh bisa banget ngedit. Dan sedangkan sekarang aku pekerjaannya ngedit video. Ini kayak itu lucu banget sih. Oke. Dulu yang waduh, ya udah jokiin dah punya gua gitu. Iya kayak gitu, aku malas banget, aku ikut grup kamu ya. Aku Oke. pernah kayak sering banget bolos, tapi jangan ditiru. Tapi ternyata waktu aku kerja, aku juga menggunakan ilmu-ilmu itu gitu. Jadi kadang kayak ada sisi nyeselnya, kenapa sih aku dulu gak serajin itu. Bener. Tapi akhirnya kan kita kan juga masih sering ketemu ya, kayak Iya. di luaran dari pekerjaan gitu ya. Akhirnya aku sharing sama mereka, aku minta insight, Betul. kayak tools-toolsnya apa aja. Terus kalau video yang fun video kayak gimana, kan Betul. ada tipe-tipenya ya. Aku juga Iya. sharing sama mereka juga sih. Wah. Dan pernah gak sih ada ngerasain satu momen dimana kayak sebenarnya dulu nggak terlalu merhatiin tentang satu mata kuliah ini, tapi waktu udah ketemu di kerjaan kayak lah gue pernah belajar ini. Iya lagi, makanya aku Gimana kayak tuh? recall gitu kalau misalnya lagi buka aplikasi buat edit video. Oke. Aduh, aku dulu pernah kayak sebandel itu, kayak nggak mau ikut mata kuliahnya. Terus Oke. beberapa apa kayak waktu makul itu kan ada juga yang di TV ku juga kan. Aku juga sering banget kayak nggak hadir gitu karena Betul. emang gimana sih rasanya nggak suka gitu. Tapi Oh, ternyata iya. semua pekerjaan aku hari-hari daily aku tuh ya mungkin kayak almost 70% tuh juga dari mata kuliah, dari broadcasting gitu loh Kak. Benar. Jadi ya udah agak nyesel dikit, cuman tetap bisa fight juga sih. Nah, itu guys dengerin. Makanya banyak orang yang bilang itu hal apa yang dulu kamu nggak suka tuh malah nanti bakal Betul, bakal jatuh mau cinta ada di depanmu gitu. gitu, jatuh cinta bener-bener kan tiap Iya, hari kan Kak. bener gitu. Wah seru banget ya waktu Seru banget, waktu seru, masa-masa seru. kuliah. Ada nggak mungkin dosen favorit kalau di Udinus? Kalau aku tuh dosen favorit tuh Pak Tias ya, karena waktu angkatan kedua itu kebanyakan tuh cewek Kak. Iya. Dan Pak Tias tuh agak-agak polite gitu loh. Hmm. Kalau yang lain kan nggak galak sih, cuman kayak mungkin agak-agak vokal ya. Iya. Namanya juga ibu-ibu kan. Gitu. Cuman seru juga yang ibu dosen itu seru karena setelah aku lulus jadi malah kayak bestie gitu. Kita sering WhatsAppan, berkabar Oke, gitu. tapi ada nggak sih dosen yang dulu waktu itu masih ngajar kakak dan sekarang masih ada juga aktif mengajar di Udinus? Banyak banget Banyak banget lagi, ya? banyak banget. Salah satunya tuh Bu Muti juga. Bu Mutia. Gitu, banyak juga sih, Bu Mumu juga masih ada gitu. Oke, nah dulu waktu apa namanya, waktu skripsian ngebahas apa nih temanya? Waktu aku skripsi tuh ngebahas soal Rahel V-nya. Ya Allah. Rahel V-nya. Iya, jadi Instagramnya Rahel V-nya tuh aku jadiin Oke. buat ini, apa kayak skripsiku dulu. Oke, apa nih yang diteliti? Pengaruh ini brand apa outfit, check outfit Rahel V-nya, tapi kita kolaborasiin sama komunikasi gitu. Iya. Gitu. Jadi ternyata tapi juga alhamdulillahnya waktu itu dia belum se-boom sekarang kan. Iya, belum se-booming Jadi aku masih sekarang. bisa kayak chat gitu. Maksudnya kayak secara personal aku izin ke dia juga masih bisa. Oke. Gitu kan. Oh, Kalau berarti sekarang kan masih mungkin ada. masih pakai kontak personnya kan, manajernya atau apa. Tapi kalau dulu aku udah Oh, dulu masih bisa. Oh, masih bisa sama Masih bisa, alhamdulillah masih bisa. Oke, masih belum gede-gede banget ya. Belum gede-gede banget. Cuma dia followernya udah kayak Iya. oke, masih bisa. Oke. Waduh, seru banget ya perbincangan kita Iya, pada seru sore banget, hari seru ini gitu banget, kan. asli. Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Kak Deo. Nah, tetap saksikan kami di Cerita Alumni. Halo teman-teman Dinosian, kembali lagi bersama kami di Cerita Alumni nih. Nah kalau tadi udah membahas keseruan-keseruan waktu di kuliah gitu Kak, mungkin masih akan menyentil hal-hal tersebut nih. Mungkin Boleh. dulu ada gak sih kayak tempat nongkrong favorit waktu kuliah? Oh, banyak banget. Udinus tuh banyak banget tempat spot-spot buat nongkrong. Salah satunya aku nggak tahu ya masih ada atau enggak. Itu namanya DPR. Apa tuh? Di bawah pohon rindang tuh masih nggak sih? Di maksudnya sini gedung- Oh ada, gedung di- dulu sekarang namanya Oh, meja aku- batu. Oh gitu. Iya. Dulu aku sering banget tuh sama teman-teman. Jadi aku tuh juga bergaul dengan teman-teman DKV juga gitu. Oke. Jadi aku tuh gak cuma Ilkom doang. Aku juga berteman sama orang sastra, orang DKV, sama orang manajemen. Terus kita kalau tikum alias titik kumpulnya tuh Iya. di Pasti di situ.
Oke, di itu DPR. favorit yang pertama. Yang kedua itu di kantin yang sekarang di gedung Oh, yang sekarang yang di antara Gedung G H. atau H, Iya, atau iya, H iya, itu iya, ada iya. yang udah jadi kan itu Kafetaria. kafetarianya itu aku juga Ah. sering banget nongkrong di situ. Terus yang ketiga kalau misalnya lagi hujan deras banget, biasanya aku neduhnya di yang musola itu sih. Sama Iya, iya, teman-teman kita bener-bener. kan kalau teman-teman cowok pada ngerokok apa segala macam Betul. nge-vape gitu. Aku nungguin di situ deh Oke. sampai reda gitu sih tuh. Oh, di situ tempat berteduh Best terbaik. kok gitu. Jadi kalau Oke. misalnya dibuat cerita waktu nanti kalau misalnya aku bisa menginspirasi teman-teman yang mau join ke Udinus juga, Oke. atau mungkin saudara-saudara aku ya mau Iya. cari kampusnya oke gitu ya, aku bisa ceritain itu karena emang ada kan beberapa tempat Udinus kan lebar ya, luas Betul, ya. luas. Jadi emang spot-spot yang buat nongkrongnya pasti seru juga Oke, sih. dan Itu aku juga pernah tuh ada cerita lucu, aku lagi nungguin kuliah yang di TV-ku di studionya karena itu gantian dengan jam yang sebelumnya. Betul. Aku tuh pernah kayak nungguin sampai bener-bener depro kalau istilah Jawa, kayak bener-bener duduk gitu di depan TV-ku persis yang di Oh iya, yang di itu. lobbynya itu. Itu seru banget sih itu sambil nungguin. Ya, gitu. sambil ngobrol sama teman-teman Iya. gitu kan. Dan kulinernya Udinus kan banyak banget ya di depan tuh, kayak banyak banget jajan yang bisa dibeli Oke. gitu. Nah, kadang itu yang dikangenin dari Kangen dunia banget, kuliah gitu ya, kangen Kak. banget. Tapi aku pernah juga ada momen waktu aku udah di Horizon juga, aku sempet nggak visit ke Udinus, tapi aku cuma Oke. kesini pengen beli jajannya doang. Oh ya, pengen beli jajannya Iya, doang. aku jajan doang, terus habis itu aku pulang lagi ke hotel. Oke, saking banyaknya tempat makan di sini. Oke. Waduh, itu bakal ngeriwain banget tuh masa-masa kuliah tuh. Banget, sumpah kangen banget. Oke, nah kan Kak Deo itu kan memang alumni dari Ilmu Komunikasi Udinusnya. Nah, mungkin ada nggak sih saran atau harapan nih untuk perkembangan prodi Ilkom Udinus ke depannya? Oke, kalau misalnya di era aku cuman kalau di era aku emang Iya. udah oke juga ya. Tapi Oke. kalau misalnya boleh kasih insight Betul. untuk generasi kan udah pasti bertahun-tahun dong ya setelah benar. aku lulus dari sini gitu. Oke. Karena kalau di PR sendiri yang relate itu KOL, influencer, terus juga digital marketing tuh banyak banget yang bisa digali karena di hotel juga Benar. itu setiap hotel udah punya website juga gitu. Mungkin Oke. lebih banyak mata kuliah atau prodi yang relate dengan hal-hal digital kayak gitu. Kita kan Betul. sekarang udah melek banget ya. Bahkan Melek di Horizon tuh semuanya by website. Jadi website sama sosial medianya emang semuanya benar-benar ada kodenya gitu buat promo Oke. gitu. Jadi mungkin yang bisa kita gali lagi untuk nextnya ya yang berbau digital juga ya Kak Oke, Victor ya. betul. Karena nggak salah juga kalau kita mau coba gitu. Banyak juga nggak cuma bisnis hotel yang udah pakai promo code. Bahkan beberapa resto di Jakarta juga udah mulai pakai website dan input promo code gitu. Oke, Jadi berarti bukan bagaimana cara mengkomunikasikan, tetapi juga toolsnya untuk mengkomunikasikan. betul, gitu itu ya, penting Kak, ya? banget sih di era yang sekarang. Karena kan lebih mudah juga ya kalau Betul. semuanya tuh ada scan-nya. Jadi kalau di hotel Iya. tuh banyak tuh aklirik gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi pelajaran baru atau mungkin ilmu baru untuk teman-teman di Ilkom Udinus gitu. Oke. Nah, mungkin skill apa nih yang sebaiknya mulai digali dari sekarang nih? Kalau misalnya mungkin ada teman-teman di rumah yang pengen jadi PR kayak kakaknya, kayak Kak Deo, mungkin apa nih yang Oke, kalau misalnya emang cita-citanya jadi public relation, menurut aku yang pertama dulu tuh emang nggak ada ya mata kuliah public Oke. speaking. Yang sempat aku share juga, aku gimana caranya aku bisa bikin sertifikat atau aku bisa kayak ikut kelas public speaking di luar dari Iya, yang betul. aku nggak dapetin di sini gitu. Jadi kita tuh skill yang pertama ya effort, yang kedua Oke. jangan kehabisan akal. Menurut aku sih gitu ya. Gitu. Kalau misalnya emang mau jadi PR nggak boleh kehabisan akal. Misalnya ini nggak Oke. boleh, ini nggak bisa. Ya udah gimana kita caranya gitu. Terus kalau misalnya yang aku ceritain tadi, aku ikut kelas public speaking karena aku ngerasa nggak dapat mata kuliah itu. Aku les di tempat lain, bahkan dosen-dosennya juga open juga untuk sharing apa segala macam gitu. Terus yang ketiga aktif aja. Nah sekarang kan udah digitalisasi Betul. ya. Jadi sosial media emang harus melek juga tuh teman-teman yang emang pengen jadi PR. Terus mulai belajar bikin rilis. Mungkin teman-teman udah jago juga ya harusnya gitu kan, ada mata kuliah yang harus Betul. bikin rilis. Coba deh sering-sering bikin rilis, nulis sesuatu itu adalah mengasah ya, mengasah skill. Terus sering-sering tuh lihat konten-konten kalau emang pengennya jadi PR. Oke. Mungkin kalau hotel ya Iya. kayak gitu sih Kak. Oke, waduh ini informasi A1 banget nih. Udah A1 Iya, ya. banget nih. Oke. Nah, mungkin terakhir nih harapannya untuk teman-teman di Udinus yang mungkin sekarang masih aktif kuliah atau mungkin teman-teman yang belum mendaftar ke Udinus Oke. untuk
nantinya bisa mendaftar ke Udinus gimana? Oke, untuk teman-teman yang masih aktif di Udinus, pesannya cuma satu, semangat, dan tadi yang aku bilang ya, jangan lelah untuk ya itu tuh kan harus diselesaikan Oke, ya. benar. Kita udah mulai, jadi kita harus menyelesaikan juga itu. Jadi Betul. kapanpun waktunya itu emang teman-teman harus mewajibkan untuk menyelesaikan itu. Jadi jangan ngerasa kayak ini paling berat, enggak. Pasti ada yang lebih berat gitu kan Kak. Gitu. Jadi semangat aja, tetap berkomunikasi sama teman-teman yang kayak tadi lintas jurusan juga boleh tuh buat Benar. sharing-sharing. Terus yang kedua, untuk adik-adik di luar sana SMA SMK yang mungkin lagi cari tempat untuk menimba ilmu ya, salah satunya kampus Udinus. Menurut aku ini oke banget ya, karena yang pertama dia tuh di jantung kota ya, di jantung kota dekat sama pusat perbelanjaan. Dan di Udinus itu emang tadi yang aku sempat share, itu emang bagus banget di IT-nya. Iya. Kebayangkan kalau yang lain pasti juga lebih bagus dong Betul. harusnya, karena emang dari dulu IT-nya emang oke banget sih gitu. Jadi teman-teman yang lagi cari mungkin yang jurusannya udah ada di Udinus, Iya. silahkan daftar sekarang juga. Masih dibuka? Oke, masih ya dong. gitu, karena yang tadi aku sempat share juga kalau relasinya Udinus tuh oke banget. Oke banget. Jadi jangan khawatir, apalagi kalau di Ilkom kalau nggak salah tuh aku masih ada tuh dulu magang. Iya. Mungkin Kak Victor tahu juga, nah magang itu relasinya Udinus oke juga. Jadi jangan khawatir, nanti bisa langsung lihat di mana kalau mau daftar. Di dinus.ac.id. Nah oke tuh, silakan dicek dulu di websitenya, dijamin oke ya, karena jurusannya kan Oke. banyak banget pilihannya, dan pastinya teman-teman semua juga harus punya mimpi yang oke. Oke, wah bagus banget, menarik banget nih. Terima kasih Terima Kak Dio kasih juga, sudah Kak mau Victor. hadir di cerita alumni gitu ya. Tos dulu dong Kak. Terus Oke. Aduh. Nah buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan cerita alumni. Jangan lupa saksikan cerita alumni di hari dan jam yang sama. Saya Victor Christian mewakili seluruhku yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.